kita kupas pada malam hari ini adalah tentang biji sesawi. Jadi kalau Yesus dalam perumpamaan memakai kata biji, itu berarti Yesus mau memperlihatkan dari hal kecil, dari hal yang tidak berarti, bisa menjadi sesuatu yang besar sekali. Bisa menjadi sebuah tempat di mana burung-burung di udara pun bersarang. Burung di udara pun diam. Nah itu kan ada sebuah proses biji itu menjadi sebuah pohon. Nah rupanya Yesus mau menggambarkan apa? Perkembangan iman kita. Jadi sejak kecil sampai kita besar, iman itu harus bertumbuh dan berkembang. Nggak bisa kita besar tapi iman kita masih kekanak-kanakan. Jadi bagaimana contohnya iman kekanak-kanakan? Iman kekanak-kanakan itu terjadi pada saat orang tidak mau ke gereja karena apa? Romo, doa saya tidak dikabulkan. Saya sudah minta pacar yang cantik jelita. Yang datang kok yang domble-domble ya Romo. Kok tidak enak dipandang, apalagi dipandang udah tidak enak. Dijadikan teman kencan pun makin tidak enak. Itu. Jadi lihat dia berpikir bahwa kalau dia sudah matur, ngomong pada Tuhan, God, you must listen to me. What kind of faith like that? Itu bukan iman yang bertumbuh dan berkembang. Itu bukan iman yang diajarkan oleh Kristus. Itu iman yang mandul, iman kekanak-kanaan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang biji, tidak hanya Yesus berkata tentang pertumbuhan, Yesus pun pernah berkata, jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Jadi kalau biji itu didiamkan saja, dia tidak mati-mati, dia tetap biji. Tapi kalau biji itu mati, ia akan tumbuh, berbuah. Yesus menggambarkan dirinya, bahwa kemuliaan Allah hanya terletak pada apa? Penderitaan. Jadi sekarang kalau kita berbicara dalam konteks iman yang bertumbuh dan berkembang, bagaimana kita supaya bisa memuliakan Allah? Kita harus belajar mengecilkan diri kita. Kita harus belajar banyak menerima pengorbanan dalam hidup kita. Di situ kemuliaan Allah semakin terpancar. Nah, rupanya biji sesawi yang kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 20. Konteksnya apa? Kan kalau kita baca kitab suci harus lihat konteksnya ya, Bapak Ibu. Dikatakan di sini dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya ulangi, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini pun akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.
Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah lupa kalau Yesus itu berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kau akan bisa memindahkan gunung. Dalam Injil Matius 17. Dalam Injil Matius 21, Yesus mengatakan, kau akan bisa memindahkan pohon ara ke dalam laut. Jadi kita jangan berpikir Tuhan Yesus itu membuat mujizat untuk pamer. Tidak. Yesus tidak pernah membuat mujizat supaya dipuji. Yesus tidak pernah membuat mujizat supaya mempunyai banyak pengikut. Tidak. Yesus, maaf ya. Yesus tidak mencari murid-murid yang gumun. You know gumun? Tidak mencari murid-murid yang terperangah. Woi, jangan ape tenan, aku harus jadi murid teh. Bukan. Itu iman kekanak-kanakan. Yesus selalu membuat mujizat dengan dua tujuan. Pertama apa? Demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Dan yang kedua adalah apa? Bagi kemuliaan Allah. Maka itu tujuan dari Yesus. Bukan Yesus mau memperlihatkan sok siapa dia. Maka jelas sekali waktu Yesus diminta turun. Kalau engkau benar-benar Allah, turun dari salib itu. Yesus tidak melakukan. Tidak mau pamer. Ang cuma kon medon ya iso gampang tenan. Orang yang mati jadi bisa dihidupkan. Maka kalau kita lihat konteksnya, bagaimana tadi lihat di konteksnya, ada orang muda yang sakit ayan. Jadi rupanya dalam zaman Yesus, orang yang sakit ayan itu adalah orang yang dirasuki oleh setan. Maka cara menyembuhkan Yesus juga kan, tadi dikatakan jelas-jelas bahwa dia usir setan itu. Namun, para murid tidak bisa melakukannya. Kenapa? Kalau kita tadi lihat perikopnya, yang pertama, Yesus menegur orang-orang yang ada di sekitar itu. Jadi yang pertama, Yesus tidak menegur murid-murid. Nah, bahkan Yesus menegur murid-murid pun pada saat mereka berkumpul, Yesus dengan para muridnya. Tidak di depan orang banyak. Nah, Yesus pertama-tama menegur orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang itu datang hanya mau jadi penonton. Ingin tahu, ingin melihat keajaiban belaka. Hanya cari hiburan dan kehebohan belaka. Jadi lihat di sini, mujizat terjadi bukan untuk cari hiburan. Bukan cari kehebohan. Maka kumpulan orang-orang itu seperti tidak akan pernah tidak akan pernah membuat situasi, karena kumpulan orang-orang itu hanya ingin nonton saja, maka situasi untuk suatu mujizat tidak mungkin bisa terjadi. Karena tidak ada iman. Karena apa? Lihat, iman sebesar biji sesawi pun. Di situ tidak ada iman. Di situ adanya apa? Keinginan untuk nonton hal yang aneh. Kalau Anda lihat, Yesus membuat mujizat dalam Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 25. Waktu Yesus menyembuhkan seorang anak, lalu semua orang berkata, dia sudah mati. Lalu Yesus berkata, dia tidak mati. Supaya Anda mengerti, buka lagi kitab suci. Matius bab 9 ayat 18 sampai 25. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Dikatakan ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suruling dan orang banyak ribut, berkatalah Yesus, pergilah karena anak itu tidak mati, tetapi tidur. Tetapi bagaimana reaksi orang-orang itu? Mereka menertawakan Yesus. Maka apa? Setelah orang banyak itu diusir, disuruh pergi, tidak mungkin mendapatkan mujizat di tempat itu. Karena orang-orang ini datang sebagai orang-orang yang tidak percaya pada kuasa Yesus. Tidak ada iman, maka diusir. Maka saudara-saudariku, saya hanya mau mengingatkan yang pertama apa? Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak Allah yang tumbuh dalam iman.
kita harus punya komunitas yang mendukung iman kita. Bukan komunitas, bukan kumpulan orang-orang yang menggerus iman kita. Jadi kadang-kadang kita kumpul dengan orang-orang yang lebih memperlihatkan, wah, di sana banyak orang terkena COVID-19, wah, kemana-mana, menakutkan. Maka kalau kita banyak mendengar hal-hal yang menakutkan, apa yang akan kita alami? Kita makin goyah. Kita makin tidak percaya bahwa Allah menyertai kita. Bahwa Allah itu mampu membuat sebuah mujizat besar dari sebuah situasi yang sangat tidak memungkinkan. Maka kita butuh apa? Komunitas. Komunitas orang-orang yang sungguh punya iman. Bukan orang-orang yang hanya mau menonton saja. Bukan hanya orang-orang yang mau heboh saja. Apalagi orang-orang yang hanya mau selfie-selfian doang. Bukan itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana setelah kita melihat konteks tadi, bahwa kita butuh orang-orang yang punya iman supaya iman sebesar biji sesawi itu ada. Kita sekarang yang kedua melihat bagaimana Yesus menegur para murid. Bahwa Yesus memang sangat mencela kepercayaan para murid. Yesus menunjukkan mereka kurang iman. Mereka tidak percaya bahwa hanya kuasa Allah yang mampu memindahkan gunung itu. Bukan iman kita. Jadi yang memindahkan gunung itu bukan iman kita, bukan. Iman itu syarat untuk terjadinya mujizat. Jadi yang memindahkan gunung itu adalah Allah sendiri. Adalah kuasa Tuhan sendiri. Namun supaya gunung itu, permasalahan apapun yang kita hadapi, kesulitan, bisa berpindah, hanya dimungkinkan kalau ada iman sekecil apapun, itu sudah cukup. Cukup. Bisa terjadi mengapa para murid pun tidak berhasil. Jangan-jangan para murid mengusir setan dengan coba kuasanya sendiri. Caranya sendiri. Gitu ya. Bukan kepercayaan dan akhirnya biar Allah yang melakukannya. Bukan itu. Jadi saudara-saudaraku, seharusnya kita lebih percaya dan mempercayakan diri pada kuasa Allah. Bukan pada usaha dan kekuatan kita sendiri. Dengan demikian, kita bisa percaya bahwa kita merasa lemah, tidak berdaya. Dan kalau kita menjadi lemah, merasa lemah, tidak berdaya, maka kita bisa berserah kepada Allah. Dan percaya bahwa Allah bisa melakukan. Namun, pada saat melihat gunung harus dipindahkan, pada saat melihat masalah yang begitu besar, pada saat melihat problem kehidupan yang begitu kita rasakan, pada saat melihat beban kehidupan yang begitu berat, kita seringkali lebih melihat beban, lebih melihat permasalahan, lebih melihat gunung itu. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin nggak ya? Bisa nggak ya? Terjadi atau tidak ya? Saya ingat pada saat saya imam muda. Baru ditahbiskan usia saya 28 tahun. Sangat muda sekali. Saat itu saya harus memberi retret kelompok dari Mabes Angkatan Darat. Dari Mabes Angkatan Darat orang-orang Katolik. Dan waktu yang datang ditulis di situ pangkatnya sampai pangkatnya. Dan salah satunya ada yang berpangkat bintang 2. Lalu anak buahnya hebat-hebat. Lalu saya itu ingat masa kecil saya. Saya itu paling tidak suka dengan yang namanya tentara. Karena saya dianiaya oleh tentara. Oleh ayah saya yang angkatan udara. Maka kalau sudah dengan tentara itu sudah merasa tidak nyaman, tidak damai.
Lalu ini harus memberi retret. Saya masih muda. Saya mau ngomong apa? Dan pada saat saya memikirkan, waduh mereka orang hebat, waduh mereka pengalamannya sudah banyak, makin saya ketakutan. Makin saya tidak bisa berpikir apapun. Makin saya lihat bahwa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup saya. Jadi saudaraku, jangan pernah lupa. Di saat Anda semakin memikirkan gunung permasalahan Anda, justru Allah tidak pernah bisa membuat mujizat dalam hidup Anda.